إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Surat Kahfi, surat yang memiliki keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan di antara keutamaannya, man hafidha ashra ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang dia menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dia dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Di antara keutamaan yang lainnya yang Rasulullah SAW sebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-Jum'ah, siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya cahaya untuk dia di antara dua Jumat. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, surat Al-Kahfi memiliki isi dan kandungan yang sangat luar biasa. Di dalamnya dibahas tentang orang-orang pemuda-pemuda yang bertauhid, yang Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang Quraisy ketika mereka mendapatkan bisikan dari sekutu-sekutu mereka orang-orang Yahudi, apabila Muhammad itu benar seorang nabi, maka tanyakan kepadanya tentang 3 perkara. Yang pertama yang berkaitan dengan pemuda-pemuda yang mereka berdiam diri di gua dalam waktu yang sangat lama, dan kemudian tentang Dzulqarnain. Apabila Muhammad tahu, maka dia nabi, dan apabila dia tidak tahu, maka dia bukanlah seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kahfi. Disebutkan panjang lebar tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang berdiam diri tidur terlelap selama 309 tahun dalam rangka menjaga tauhid mereka, dalam rangka supaya mereka selamat dari kezaliman seorang raja yang memaksa mereka supaya keluar dari agama tauhid, dan seorang Dzulqarnain yang mampu mengitari dunia dan menjadi seorang raja. Di akhir surat Al-Kahfi di ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrikin yang mereka ini mendustakan apa yang engkau bawa berupa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Artinya siapa yang menganggap bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, falyatini bima jitu bihi, maka hendaklah orang tersebut membawa dengan apa yang saya bawa, mengabarkan apa yang saya kabarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepadaku. Dan saya adalah manusia biasa seperti kalian, sehingga ketika saya kabarkan kepada kalian tentang Ashabul Kahfi,
tentang Dzulqarnain, yang perkara tersebut adalah perkara-perkara yang gaib, yang tidak pernah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang diketahui oleh ahli kitab, padahal Nabi sebelumnya tidak mengetahui, menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau adalah manusia biasa. Sehingga ketika Allah mengabarkan tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh Nabi, dan perkara itu sesuai dengan apa yang mereka yakini dan ketahui, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sebagaimana saya mengabarkan kepada kalian bahwasanya saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa, yang satu, yang tak berbilang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyertakan siapapun juga ketika menciptakan kita, mengurusi kita, menjaga kita, memberikan karunia-karunia kepada kita. Maka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa, ketika kita berharap, ketika kita bertawakal, ketika kita menghinakan diri kita dalam rangka mengharapkan kemuliaan dari Allah, maka kita esakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, atau beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dhanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah katakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan, sedangkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, dalam keadaan ia mendapatkan dan menuai hasil jerih payah yang ia tanam ketika ada di dunia ini, mendapati apa yang ia amalkan, ia dapati menjadikan dirinya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua yang kita harapkan. Kita susah payah di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita masuk surga, supaya kita mendapatkan kemenangan dan kejayaan yang abadi. Itu adalah prioritas kita dalam hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan hal ini. Siapa di antara kita yang berharap ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang ia bersusah dengannya mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang setimpal berupa selamat dari api neraka dan masuk surga, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah yang pertama tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang saleh tentu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan rukun iman yang lainnya yang ada 6. Kemudian ketika beramal mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas
kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika seorang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya Allah berkata dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anisyirki. Saya adalah yang paling tidak butuh dengan kongsian ketika seorang beribadah kepadaku, kata Allah. Seseorang beribadah kepadaku, kemudian dia menyertakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah, mengharapkan pujian Allah dan mengharapkan pujian-pujian lainnya, walaupun asal ibadah yang ia lakukan telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah katakan, man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal, ketika beramal menyertakan aku dengan selainku, maka akan saya tinggalkan dia dengan orang yang telah dia mengharapkan pujian darinya. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya yang paling saya takutkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Maka para sahabat ingin selamat dari kesyirikan yang kecil, sebagaimana mereka berharap untuk selamat dari kesyirikan yang besar. Mereka bertanya, apa itu kesyirikan yang kecil dan apa balasannya? Maka Rasulullah SAW katakan, itu adalah riya. Itu adalah riya, kesyirikan yang kecil. Ketika seorang beribadah bertakbirnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam salat, ketika salat ia memperbaiki kualitas ibadahnya karena pandangan orang-orang yang ia kagumi dan ia harapkan pujian dan sanjungannya. Maka pada hari kiamat kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada manusia dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang-orang yang melakukan riya, yang melakukan sum'ah, pergilah kepada orang-orang yang kalian riya ketika di dunia. Pergilah kepada mereka menghadap. Apakah kalian dapati dari diri mereka ada balasan dan pujian di hari yang tidak ada balasan dan pujian yang bermanfaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.